Kalian bertanya-tanya kan, emang ada ya kok produk yang pasti laku? Ada kok teman-teman, tenang aja, karena semua produk itu sebenarnya ada peminatnya loh. Sebelum itu gue mau kasih tau kalian, 3 jenis pengunjung traffic. Yang pertama ada cold traffic. Pengunjung yang sama sekali tidak mengetahui toko, brand, atau produk yang kamu jual. Yang kedua ada warm traffic. Kalau ini, pengunjung yang sudah mengetahui toko, produk, atau brand yang kamu jual. Ya, ini adalah warm traffic. Yang ketiga, hot traffic. Ini bisa dibilang pengunjung yang sudah mengetahui dia mau beli apa, dia sudah mengetahui produk yang kamu jual, udah mengetahui brand kamu, udah mengetahui toko kamu, dan dia ini udah pasti beli. Gimana? Sampai sini kalian udah paham belum? Kalau misalnya udah paham, jangan lupa untuk like dulu teman-teman, karena jangan pelit like ya. Semua produk ada peminatnya. Sebenarnya kalau misalnya kalian sadari, semua produk itu ada peminatnya. Cuman yang dibedakan adalah seberapa banyak orang yang meminati produk tersebut. Ya, seberapa banyak orang-orang yang menginginkan produk yang kamu jual. Itulah yang jadi perbedaan. Tapi semua produk itu pasti ada peminatnya teman-teman. Tentu saja produk-produk yang paling banyak diminati dan diinginkan adalah produk-produk yang dikonsumsi atau digunakan sehari-hari. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, bisa gak sih kita membuat orang-orang yang tidak menginginkan atau membutuhkan produk yang kita jual jadi membeli produk yang kita jual? Ya, tentu saja bisa kalau misalnya mereka punya uang lebih. Salah satu cara yang bisa kalian gunakan untuk mendapatkan orang-orang yang tidak membutuhkan produk kalian menjadi membutuhkan produk kalian karena ke-trigger adalah dengan cara marketing. Kamu bisa menggunakan strategi marketing yang banyak sekali. Contohnya adalah menggunakan foto atau video produk. Nah, ini akan membuat customer atau calon customer kamu ke-trigger dan panas akhirnya membeli produk yang kamu jual karena konten-konten atau strategi marketing. Melalui konten-konten atau strategi marketing yang kalian gunakan untuk membuat akhirnya customer tersebut check out. Seperti tadi gue bilang dan sesuai judul video ini, gue akan menyebutkan 3 produk yang paling banyak diminati dan trafficnya itu gila-gilaan teman-teman. Yang pertama ada fashion wanita. Ya, kalian sudah pasti mengetahui dan kalian sudah pasti setuju lah ya kalau fashion wanita ini memiliki traffic yang gede banget. Bahkan, kalau misalnya kalian ini adalah penonton gua yang wanita, ya pasti kalian menyadari kalau misalnya kalian adalah orang-orang yang suka belanja. Jadi buat kalian para penonton gua yang wanita khususnya, kalau misalnya kalian adalah salah satu orang yang suka belanja, silakan tinggalkan di kolom komentar karena kalian adalah target market para online shop fashion wanita. Atau karena kamu suka belanja, akhirnya kamu jualan fashion. Fashion wanita, gue sangat menyarankan itu lebih ke atasan ya. Bagian atasan wanita seperti baju, baju tidur, hoodie, tank top, dan sebagainya. Nah, fashion wanita di kategori atasan ini memiliki traffic yang gede banget. Jadi kalian bisa jual produk ini. Karena terbukti, atasan fashion wanita itu memiliki traffic yang gede banget dan penjualannya bisa sampai ribuan per hari teman-teman. Yang kedua, perkakas rumah tangga. Ya, dari namanya aja udah perkakas rumah tangga. Pasti kalian sudah mengetahui dong, kira-kira target marketnya siapa? Ya, sudah pasti ibu-ibu rumah tangga. Ya, atau orang-orang yang sudah menikah, maka itu membutuhkan banget yang namanya perkakas rumah tangga. Jadi, perkakas rumah tangga juga memiliki traffic yang gede banget, tapi khususnya di bagian dapur, teman-teman, di kitchenware. Kitchenware, atau yang berarti adalah peralatan dapur, ini pasti memiliki traffic gede banget. Kenapa? Karena banyak banget orang yang suka masak, karena banyak banget orang yang menyukai dapurnya lengkap, bersih, pokoknya banyak tools-tools yang menarik. Gue yakin banget, banyak dari kalian penonton gue, atau mungkin orang-orang customer yang suka belanja tapi tidak jualan online, pasti pengen dapurnya tuh lengkap, padahal nggak terlalu digunain. Semakin bagus dapur mereka, semakin lengkap tools dapur mereka, ini akan membuat mata lebih nyaman, seneng aja berada di dapur gitu, apalagi kalau misalnya kalian suka masak. Jadi gue bisa bilang, kitchenware ini merupakan salah satu produk kategori yang laris manis banget di market, jadi kalian bisa coba jual. Yang ketiga, aksesoris komputer atau laptop. Buat kalian yang pekerja kantoran, atau business owner, atau mungkin banyak karyawan, ya gue nggak tahu, pokoknya kategori aksesoris laptop dan komputer ini bener-bener banyak diminati sama market. Karena ya kita sudah tahu lah ya bahwa kantor sekarang tuh udah banyak banget. Terus orang-orang yang membutuhkan komputer, aksesoris, dan sebagainya itu juga udah banyak banget. Bahkan gamers dan sebagainya juga membutuhkan aksesoris. That's why kategori ini memiliki traffic yang luar biasa gede karena mencakup banyak market. Ya sudah pasti aksesoris ini untuk memenuhi kebutuhan kerja mereka kan, atau kebutuhan main kalian. So, jadi untuk kategori aksesoris laptop dan komputer memiliki traffic yang gede, khususnya di keyboard, mouse, dan kabel-kabel. Kalau banyak peminatnya, kenapa tidak laku?
Gue tahu banget kendala yang kalian alami saat ini. Mungkin buat teman-teman di sini yang sedang mencari ide-ide produk menonton video ini, atau mungkin teman-teman di sini yang sudah jualan tapi produknya tidak laku-laku, yang padahal kamu menjual kategori yang tadi gue sebutkan. Kira-kira kenapa sih kalau misalnya produk yang kalian jual itu tidak laku walaupun kamu sudah menonton video ini, padahal kategori produknya sudah sesuai dengan rekomendasi yang tadi gue sebutkan? Stop untuk menyalahkan keadaan tersebut, teman-teman. Kalian harus sadari bahwa kompetitor itu udah semakin banyak di marketplace. Bahkan setiap harinya ada aja yang membuat toko-toko baru. Jadi, udah pasti kompetitor makin banyak, ya berarti customer-nya kebagi-bagi dong. Market itu terus bertambah, market itu terus bertumbuh, entah itu dari seller atau customer. Kalau misalnya kamu doang yang menjual kategori tersebut di satu marketplace, gue yakin banget orderan kalian bisa 5.000 orderan kali per hari. Tapi yang jadi masalahnya, kan kompetitor udah makin banyak. Jadi apa yang harus kalian lakukan? Gue bisa bilang begini karena gue pribadi pun, produknya udah banyak yang jual juga kompetitor. Gue bukanlah yang paling murah, tapi gue tetap bisa menjualnya. Bahkan, beberapa bulan lalu gue membuat toko baru, tetap bisa jualan walaupun tidak paling murah dan produknya udah banyak yang jual juga. That's why di setiap video gue yang tips and trick soal jualan online, gue selalu bilang, kalian harus memiliki identity toko kalian atau ada yang membedakan toko kalian daripada kompetitor-kompetitor lain. Dari mana? Foto produk, judul produk, dan permainan dekorasi toko kalian. Ya, itu adalah bumbu-bumbu yang harus kalian lakuin atau kalian laksanakan supaya strategi kalian itu bisa berhasil. Walaupun kalian juga sudah menjual produk-produk yang gue rekomendasiin, tapi kalau misalnya kalian tidak mengikuti saran-saran dari gue juga percuma, teman-teman. Silahkan nonton video tips and trick gue yang lain kalau misalnya kalian ingin mendapatkan insight soal digital business atau jualan online lainnya. Dan izinkan gue menjadi mentor digital kalian supaya tahu kalian itu semakin berkembang di kemudian hari. Jangan lupa untuk follow Instagram gue, RioGND_, karena gue di situ juga banyak sharing mengenai tips and trik soal jualan online. Dan silakan join grup Telegram gue. Di situ gue suka sharing mengenai tips and trik soal jualan online. Dan gue juga suka sharing video-video terupdate dari Instagram gue, TikTok gue, atau YouTube gue supaya kalian nggak ketinggalan edukasi baru. Akhir kata dari gue, kalau misalnya kalian ingin menjual produk rekomendasi tadi gue bilang, jangan lupa untuk membuat identity toko kalian dan ada yang membedakan. Karena gue pribadi pun, walaupun menjual produk yang sama, tetap bisa terjual walaupun kompetitor udah banyak juga.